Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, penting banget di dunia marketing sekarang. Dengan semua teknologi canggih, AI di mana-mana, kita jadi mikir kan, jangan-jangan sisi manusianya malah jadi hilang. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng apa itu marketing 7.0. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Kita kan setiap hari dibombardir iklan yang katanya dipersonalisasi. Setiap klik kita diikutin sama algoritma. Tapi, apa ini beneran bikin hubungan antara kita dan brand jadi lebih baik? Atau jangan-jangan malah bikin semuanya terasa kaku, dingin, transaksional banget? Inilah dilema yang coba dijawab oleh Marketing 7.0. Oke, sebelum kita loncat lebih jauh ke masa depan, penting banget buat kita lihat ke belakang sebentar. Biar kita paham kemana kita akan pergi, kita harus tahu dari mana kita berasal. Pemasaran itu udah berevolusi gila-gilaan loh, dan setiap eranya punya cerita sendiri. Coba deh, lihat tabel ini. Dulu banget di marketing 1.0, fokusnya cuma produk, produk, dan produk. Terus kita pindah ke 2.0 yang mulai sadar sama konsumen. Lalu 3.0 yang ngomongin soal values atau nilai-nilai kemanusiaan. Nah, era 4.0 sampai 6.0 itu eranya digital, di mana AI dan Metaverse jadi rajanya. Tapi sekarang, kita masuk ke era yang benar-benar baru. Marketing 7.0, yang fokusnya balik lagi ke akar, ke intinya, yaitu pikiran manusia. Sekarang, kita ngomong jujur-jujuran ya. Pemasaran yang terlalu didominasi teknologi kayak sekarang ini, ternyata ada masalahnya juga. Kita sering banget kejebak sama angka, sama metrik, dan akhirnya lupa, kita ini sebenarnya lagi ngobrol sama siapa sih? Sama manusia kan? Jadi, masalahnya tuh di sini nih. Banyak banget brand yang sekarang terlalu tergantung sama yang namanya performance marketing. Terobsesi buat naikin jumlah klik, dan pasrah aja gitu sama algoritma. Ujung-ujungnya tujuannya cuma satu, dapat konversi secepat mungkin. Tapi pertanyaannya, apa dampaknya buat jangka panjang? Nah, ini dia akibatnya. Saat brand cuma ngejar klik, koneksi emosionalnya hilang. Hubungannya jadi dangkal, cuma sebatas jual beli. Keaslian brand jadi luntur, dan kita sebagai konsumen ngerasa kayak target doang, bukan manusia yang beneran dipeduliin. Tapi, tenang dulu. Di tengah kebingungan ini, muncullah sebuah ide cemerlang. Sebuah pendekatan baru dari para maestro marketing, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan. Mereka memperkenalkan inilah yang disebut sebagai Marketing 7.0. Jadi, apa sih sebenarnya Marketing 7.0 itu? Gampangnya, ini adalah pemasaran yang berpusat pada pikiran manusia. Fokusnya bukan lagi ke teknologinya, tapi gimana sih cara manusia berpikir, merasakan, dan akhirnya mengambil keputusan di dunia yang udah serba canggih ini. Nah, bagian ini menarik banget. Ini perbedaannya yang paling mendasar. Marketing 7.0 itu bukan berarti kita buang data atau algoritma loh ya. Bukan, tapi data dan algoritma itu bukan pusatnya. Pusatnya adalah memahami psikologi manusia. Gimana kita melihat sesuatu, apa yang bikin kita tertarik, dan kenapa kita memilih A bukan B. Oke, konsepnya keren, kedengarannya bagus. Terus gimana cara pakainya di dunia nyata? Yuk, kita lihat gimana teori ini bisa jadi strategi yang benar-benar bisa kita jalankan. Ada 4 pilar utamanya. Pertama, psikologi manusia. Kita harus ngerti banget soal bias kognitif, soal pemicu emosi. Kedua, storytelling yang kuat. Brand harus bisa cerita, bukan cuma jualan. Bikin cerita yang punya makna. Ketiga, wawasan berbasis manusia. Data itu penting, tapi intuisi dan pemahaman mendalam tentang manusia itu jauh lebih penting. Dan yang terakhir, branding yang otentik. Jadilah brand yang jujur, apa adanya, dan terasa manusiawi. Nah, contoh ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Pemasaran model lama akan bilang, Nike itu jual sepatu. Titik. Tapi Marketing 7.0 bilang, bukan, Nike itu menjual semangat kemenangan. Apple juga, mereka nggak cuma jual komputer, mereka menjual kekuatan untuk jadi lebih kreatif. Kelihatan kan bedanya? Dari sekedar fitur produk, jadi ngomongin nilai-nilai yang lebih dalam. Terus, AI gimana dong? Apa nggak dipakai lagi? Oh, tentu masih penting banget. Anggap aja AI itu asisten super pinter, tapi bukan CEO-nya. AI itu alat yang luar biasa buat analisis data, buat personalisasi, tapi keputusan strategisnya, visinya, tetap harus datang dari manusia yang punya pemahaman dan empati. Oke, jadi dari semua yang udah kita bahas panjang lebar, apa sih intinya yang perlu banget kita bawa pulang? Mari kita rangkum jadi beberapa prinsip yang simpel tapi sangat kuat. Jadi, kalau ada 3 hal yang perlu banget Anda ingat, ini dia. Pertama, manusia lebih penting dari teknologi.
Kedua, wawasan yang mendalam lebih penting dari sekedar tumpukan data. Dan yang ketiga, ini yang paling utama. Empati akan selalu lebih hebat dari AI dalam memenangkan hati dan pikiran konsumen. Itulah esensinya. Saya bakal tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di saat semua orang sibuk dan berlomba-lomba pakai teknologi paling canggih, mungkinkah keuntungan kompetitif kita yang paling besar justru adalah sesuatu yang udah kita punya dari lahir, kemampuan kita untuk menjadi manusia seutuhnya? Coba deh pikirin. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.